Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya, tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali karunia, kenikmatan yang tidak akan mampu kita menghitungnya. Terlebih-lebih kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu luang, dan yang paling utama kenikmatan Islam dan iman, yang dengan kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita supaya kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban dari sekian banyak kewajiban yang Allah telah wajibkan kepada kita, yaitu untuk melaksanakan salat Jumat serta amalan yang mengikutinya. Kedua kalinya salam serta salawat tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada uswah kita, kepada tauladan kita, kepada orang yang kita harapkan syafaatnya kelak, pertolongannya pada hari kiamat kelak, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya kami wasiatkan kepada diri kami secara pribadi dan juga kepada para jamaah semua, hendaklah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, karena dengan takwa inilah sebaik-baik bekal seorang hamba ketika mereka berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu sifat, suatu keadaan yang itu pasti dimiliki oleh seorang hamba, bahkan seorang manusia, dan itu bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan melalui lisan Rasulnya, sifat yang pasti dimiliki oleh seorang hamba, yaitu bersalah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata'un, setiap anak keturunan Adam adalah bersalah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sifat salah itu merupakan tabiat seorang manusia. Maka seyogyanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tahu, ketika kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia dengan salah, maka yang seyogyanya dimiliki oleh seorang manusia, seorang hamba, adalah sifat kebalikannya. Apakah itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yaitu memaafkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang sebentar ini akan kita sampaikan
tentang masalah ini, memaafkan. Kenapa kita harus memiliki sifat memaafkan atau dalam bahasa Arab al-afwu? Dengan beberapa alasan. Karena yang pertama, karena al-afwu, memaafkan, merupakan salah satu sifat dan juga merupakan salah satu nama dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya bersabda, Rasul bersabda, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah afuwun, pemaaf, dan mencintai memaafkan, maka maafkanlah aku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memaafkan adalah sifat Allah, salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, ketika seorang hamba mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang memaafkan, maka hendaklah dia memiliki sifat itu pula. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada dua lafaz, yaitu al-afwu wal maghfirah. Yang dua lafaz ini maknanya secara bahasa kita sama, yaitu memaafkan. Tetapi beliau Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menjelaskan yang dimaksudkan al-afwu, memaafkan di situ adalah ketika seseorang meninggalkan kewajiban. Ketika seseorang meninggalkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada dirinya, maka dia akan mendapatkan al-afwu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maghfirah adalah ketika seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-afwu, memaafkan adalah salah satu sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Rasulnya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkan dan berdamailah kepada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyenangi orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya, yaitu baginda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, agar memiliki sifat al-afwu, memaafkan. Dan ternyata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam langsung mempraktikkan. Ternyata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu tauladan, suri tauladan yang harus kita contoh bagaimana pemaafnya beliau. Banyak sekali kisah-kisah tentang memaafkannya beliau. Di antara kisahnya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam memaafkan orang Yahudi yang menyihir beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau disihir oleh seorang Yahudi, beliau tidak marah, beliau tidak murka. Tetapi ketika beliau sembuh dari sihir, beliau memaafkan orang Yahudi tersebut. Dan juga dalam kisah yang lainnya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga beliau memaafkan seorang Yahudi perempuan. Ketika apa? Ketika seorang Yahudi tersebut, perempuan tersebut meletakkan racun di makanan, di daging kambing yang akan disantap oleh baginda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kisah yang lainnya yang terjadi ketika baginda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam selesai perang dari Hudaybiyah. Beliau mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, kemudian diikuti oleh orang Arab Badui. Ketika berada di sebuah pohon, maka seorang Arab Badui menggeret, menarik selendang beliau sehingga berbekas di leher Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Ya Muhammad, i'ti mala maulallahi alayya." Wahai Muhammad, berikan harta Allah kepada saya.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang disakiti, lehernya membekas, tidak malah, maka beliau mengatakan kepada sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, "Ya Ali, iktimala lahu." Wahai Ali, berikan harta kepadanya. Ini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi pemaafnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Ketika hampir dibunuh oleh orang musyrik di padang pasir. Ketika itu hanya ada baginda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan seorang musyrik. Maka apa yang terjadi? Ya Muhammad, wahai Muhammad, saya telah menghunus pedang di leher kamu. Siapa yang akan menolong engkau? Maka apa kaum muslimin? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu yansuruni. Allah Subhanahu wa taala yang menolong aku. Maka apa yang terjadi kaum muslimin? Pedang yang berada di tangannya terjatuh. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengambil pedang tadi, kemudian ditaruh di leher pemuda tadi, orang musyrik tadi. Kemudian beliau mengatakan, siapa sekarang yang menolong engkau? Kaum muslimin, apakah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memenggal orang musyrik tadi? Tidak, tetapi beliau memaafkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini contoh baginda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh suri tauladan kepada kita. Apakah itu hanya terjadi pada Rasul kita? Ternyata tidak, kaum muslimin. Terjadi kepada salah seorang sahabat yang paling mulia, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika apa? Ketika anaknya yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha mendapatkan fitnah bahwasanya dia berzina dengan seorang sahabat yang lainnya, maka ketahuilah kaum muslimin, yang menyebarkan berita adalah keluarganya beliau, keluarganya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sehingga apa? Sehingga sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan memberi lagi bantuan kepada saudara saya tadi. Kemudian apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang baroah, bersihnya sifat, bersihnya Ummul Mukminin Aisyah dari fitnah tersebut, kemudian turun ayat, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Maka kalau turunkan ayat apa? Seandainya engkau wahai Abu Bakar memaafkan dan berdamai, dan seandainya engkau memaafkan, berdamai dan mengampuni, maka sesungguhnya Allah Zat yang Maha mengampuni dan Maha penyayang. Maka ketika turun ayat ini, Rasul Abu Bakar mengatakan, bala ya Rabbi aghfir lahu. Dan benar wahai Allah, sungguh benar wahai Allah, saya akan mengampuni, memaafkan yaitu keluarga saya tersebut, dan demi Allah saya saat ini akan memberinya harta yang telah saya dulu tahan. Ini sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau disakiti bukan hartanya, tetapi kehormatan keluarganya, tetapi beliau tetap memaafkan. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan sahabat Umar radhiyallahu taala anhu Al-Faruq, beliau mengatakan, manusia telah saya maafkan ketika dia melakukan kedoliman kepadaku. Ini sahabat Umar. Ketika ada orang menyakiti atau mendoliminya oleh Umar, beliau mengatakan, kullu nasi alayya min hillin. Setiap manusia pada diri saya sudah saya maafkan, apapun yang dia lakukan sudah saya maafkan. Ini sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Dan juga sahabat yang lainnya sama kaum muslimin. Dan juga sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan suatu ketika, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi, dikisahkan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berada di pasar untuk memberi suatu makanan, dan biasanya adat beliau menyimpan uang di imamahnya. Ternyata apa? Ketika dia mau membayar barang yang akan dia beli, ternyata apa? Uang yang ada di imamahnya hilang. Kemudian apa yang terjadi kaum muslimin? Penjual makanan dia mengatakan, demi Allah
semoga orang yang mencuri harta, mencuri uangnya Abdullah bin Mas'ud tangannya terputus atau kehidupan yang sengsara. Tetapi apa kaum muslimin? Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, seandainya yang dia lakukan tersebut yang menyebabkan dia mengambil harta tersebut karena keluarganya membutuhkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta tersebut. Dan kalau seandainya dia mengambil harta saya tersebut dikarenakan dosa, karena kebiasaan dia mencuri, semoga itu dosa yang terakhir dia lakukan. Ini kaum muslimin, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau tidak memarahi, beliau tidak mencari siapa yang mencuri, tetapi beliau malah memaafkan. Dan seperti ini pula seyogianya yang hendak kita lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia seseorang yang memiliki rewang atau seseorang memiliki budak, bertanya kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam ta'fu an khadimi?" Berapa kali kita memaafkan kesalahan pembantu saya? Maka Rasul kita menjawab tidak, terdiam. Kemudian bertanya lagi kesempatan yang kedua, "Ya Rasulullah, kam maratan ta'fu anil khadimi?" Wahai Rasulullah, berapa kali saya harus memaafkan kesalahan pembantu saya? Rasul kita terdiam. Kemudian bertanya yang ketiga kalinya, "Wahai Nabi, berapa banyak sih kesalahan pembantu saya yang akan saya maafkan?" Apa jawab Rasul kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa an ta'fu an khadim 70 marratan fi yaumin." Maka beliau mengatakan, engkau memaafkan kesalahan pembantu kamu ketika dia melakukan kesalahan sebanyak 70 kali dalam sehari. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, renungilah. Kalau kita memiliki pembantu, kalau kita memiliki siapapun yang di bawah kita, maka ingat, kalau kesalahannya belum melebihi 70 kali, nasihat Rasul kita apa? Maafkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin timbul di benak kita, apa sih faedahnya? Apa sih manfaatnya kita memaafkan kesalahan orang yang melakukan kesalahan atas kita? Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat yang pertama, orang yang mau memaafkan saudaranya yang melakukan kesalahan, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin," bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Allah sebutkan apa? Alladzina yunfikuna fis sara. Mereka lah orang-orang yunfikuna fis sara, yang menginfakkan, mengeluarkan hartanya fis sara ketika lapang, wadharra, dan sempit. Ini yang pertama, menginfakkan hartanya. Kemudian yang kedua apa? Wal kadiminal ghaidha, yang mau memaafkan, yang menahan kemarahan. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas, yang ketiga adalah yang memaafkan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 syarat
orang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mau menginfakkan hartanya, kemudian yang kedua menahan marah, kemudian yang ketiga memaafkan manusia. Ini kaum muslimin. Jadi ketika kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, salah satu wasilahnya adalah maafkan. Kemudian yang kedua apa kaum muslimin? Orang yang mau memaafkan kesalahan saudaranya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang tidak ada batasnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 40, "Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan berdamai, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahala yang tidak terhingga, tidak banyak amalannya. Di antaranya yaitu orang yang mau memaafkan. Oleh karena itu kaum muslimin, janganlah kita meremehkan sifat ini, memaafkan. Kemudian yang ketiga apa kaum muslimin? Orang yang mau memaafkan, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Mungkin di antara kita memiliki keyakinan, kok enak ya dia bersalah kok kita maafkan. Nanti kalau saya memaafkan derajat saya jatuh nanti. Wong saya seorang pimpinan, masa memaafkan kesalahan bawahan, nanti reward saya atau mungkin derajat saya terhina di hadapan anak buah saya. Tidak kaum muslimin. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dia mendapat memaafkan melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka milikilah sifat ini, memaafkan. Dan ingat, memaafkan ini harus kita miliki. Kenapa? Karena kita berada di sekitar orang yang Allah tabiatkan bersalah. Maka oleh karena kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah kita termasuk hambanya Allah Subhanahu wa taala yang memaafkan saudara-saudara yang lainnya, yang dengan hal tersebut kita akan mendapatkan apa yang telah kita sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat innahu sami'un mujibud da'awat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bawakan perkataan Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, afdalu akhlaqil mu'mini al-afwu. Sebaik-baik akhlak seorang mukmin adalah memaafkan. Maka oleh karena kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang memudahkan memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun mereka, teman kita ataupun yang lainnya, atau mungkin anak kita atau mungkin anak didik kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih wulata umurina wahdihim sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih amrahum wa la tu'assir alaihim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.